percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Jelas. Nah, hari ini Tante Pris dan Tante Vidya senang sekali ya Tante ya. Kita bisa menyapa adik-adik semua untuk kita beribadah bersama-sama. Walaupun masih secara online, tapi Tante yakin, Tante percaya kalau kita memuji dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menolong setiap kami, berikan sukacita, berikan semangat, berikan hati yang mau sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya kalau kami sungguh-sungguh, Tuhan ada, Tuhan hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, senang sekali ya, adik-adik semangat kan? Sudah siap memuji Tuhan? Siap ya Tante? Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita mau bergerak untuk Tuhan. Love you.
Kamu siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik semuanya, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan kami cinta Engkau, kami mengasihi-Mu. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
senangkan lewat puji-pujian kami Bapa. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang kami dengar tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat sesuai dengan keinginan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan benar-benar dari hati dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 buka matanya. Putar, 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 siapkan telinganya. Putar, 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 apalagi siapkan hatinya. Wah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Katakan, yes! Are you ready to listen to the Bible story? Say yes! Nah, hari ini cerita firman Tuhannya diambil dari Alkitab di Keluaran 3. Ya. Tapi sebelumnya Tante Ruth akan panggil temannya Tante Ruth. Siapa ya kira-kira temannya? Temannya Tante Ruth itu punya kaki 4. Terus punya bulu yang halus. Kira-kira anak-anak bisa tebak ya? Siapakah dia? Dimulai huruf D. Oke? Oh ya, oke, kita hitung 1 sampai 3 ya. Kita bangunkan dulu. Bangun, bangun, bangun. Waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Tadat! Halo, selamat pagi adik-adik. Saya adalah domba kecil bernama Dombi. Adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya. Oke Dombi, sekarang Dombi duduk yang manis ya di sini ya. Dengarkan Tante Ruth mendengarkan cerita. Ya Tante Ruth. Nah, ya cerita hari ini berkaitan juga dengan domba. Wah, ada tentang dombanya. Ya, Tante Ruth ceritakan bahwa ada seorang bapak yang minggu lalu adik-adik sudah dengarkan. Siapa? Yang dari bayi bertumbuh dan sekarang menjadi sudah besar, bernama Musa. Ya, kita akan ikuti perjalanan dari Musa. Nah, Musa pada waktu itu membantu papa mertuanya, membantu papahnya mengembalakan domba seperti yang tadi, Dombi tadi ya, mengembalakan, diajak makan, dicarikan rumput yang hijau. Itu adalah tugas dari gembala. Kemudian waktu Bapak Musa berjalan, waktu itu di padang gurun. Wah, panas ya di padang gurun. Kemudian Bapak Musa melihat, wah, ada semak. Semak itu seperti tanaman-tanaman yang berkumpul yang banyak, itu semak-semaknya. Ya, kemudian di semak-semak itu, loh, kok ada api? Semaknya berapi, tetapi mengapa kok tidak terbakar? Kalau biasanya anak-anak lihat kalau kena daun atau kena api bisa terbakar, tapi itu tidak terbakar. Nah, ada apinya tapi. Wah, ya itu cara Tuhan bekerja, cara Tuhan berbicara kepada Bapak Musa. Waktu itu Bapak Musanya mendekat. Terus Tuhan melihat bahwa Bapak Musanya melihat, terus Tuhan berkata kepada seperti ini, Musa. Oh, Musanya, ya Tuhan. Wah,
Bapak Musa mengenal suaranya Tuhan Bapa kita. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Terus Tuhan berkata, Musa, lepaskanlah kasutmu, lepaskan sepatu. Karena tempat di mana engkau berdiri adalah suci, kudus. Ya, artinya benar-benar suci, kudus. Bahwa Tuhan yang harus dihormati. Hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah dan kita puji. Wah, Bapak Musa taat. Dia melepaskan dan Tuhan berbicara kepada Bapak Musa melalui semak-semak duri tadi itu. Ya, Tuhan bisa pakai banyak cara untuk berbicara. Kemudian Tuhan berkata Tuhan akan memakai Bapak Musa menjadi kapten, menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di Mesir bangsa Israel disuruh bekerja, disuruh dipaksa, disuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Wah, Tuhan mau bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan memilih siapa tadi? Bapak Musa. Wah, kalau Tuhan memilih, Tuhan itu pasti menyertai. Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Ya, adik-adik, Tante Ruth mau bacakan ayat di Matius 4 ayat 10. Ini sebagai ayat hafalan kita. Matius 4, sudah dibuka? Matius 4 ayat 10 berkata demikian. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tante Ruth akan ulangi kembali dengan gerakan ya, supaya anak-anak mudah mengingatnya. Ya, kita katakan Matius 4 ayat 10. Ya. Katakan gini, kita buka tangannya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sekali lagi, Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Amin. Ya, adik-adik ingat ya, dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik lakukan, percaya kita tetap menyembah Tuhan, tetap meninggikan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, contohnya gini ya, ketika adik-adik belajar, adik-adik belajar buka bukunya, see how the butterfly, wah, and then see how the rabbit hops. Adik-adik tetap ingat Tuhan, Tuhan sudah beri kemampuan untuk membaca. Ingat, semuanya daripada Tuhan. Kita harus hormati Tuhan melalui apapun yang kita lakukan. Bukan karena kita bisa bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan. Ya, hormati Tuhan. Ketika juga adik-adik membaca firman Tuhan, membacakan cerita Alkitab, kita juga hormati Tuhan. Hormati Tuhan dengan apa? Kita baca, kita dengarkan, dan kita lakukan. Kita tetap pikirkan Tuhan, kita tetap merenungkan Tuhan, dan kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika adik-adik bermain juga, ingat bahwa kita punya mainan ini, kita bisa bermain, kita bisa menggerakkan jari-jarinya karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Ya, coba Tante Ruth mau buat ini, mau buat tangga dulu. Ya, kita bisa buat ini karena Tuhan. Ya, hormati Tuhan setiap saat. Ketika anak-anak menghormati Tuhan, apa yang Tuhan beri? Wah, Tuhan akan janjinya menyertai kita waktu apapun
Tuhan akan menyertai kita waktu tidur, waktu bangun, waktu bermain, waktu makan, waktu minum. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuat kita bersukacita dan berhasil. Oke adik-adik? Ya, sekarang kita akan berdoa, kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan sudah berbicara kepada Bapak Musa. Kalau Bapak Musa dipilih Tuhan menjadi kapten, menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga akan memakai anak-anak-Mu Tuhan, dan ketika kami boleh menghormati Tuhan, kami boleh menghormati hadirat-Mu yang kudus, percaya janji Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami bermain, ketika kami boleh belajar, Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan menjadikan kami berharga, dan Tuhan menjadikan kami spesial di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.